Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasan konnichiwa. Selamat siang, selamat datang di online seminar Study in Japan. Perkenalkan, saya Irin selaku moderator pada siang hari ini. Senang sekali saya dapat bertemu secara virtual dengan teman-teman di kesempatan pada hari ini. Sebelum acara dimulai, berikut adalah peraturan di online seminar pada hari ini. Yang pertama, selama webinar, peserta wajib mematuhi semua aturan selama session. Dan selama session, mikrofon akan dinonaktifkan oleh host dan peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon. Yang ketiga, peserta dapat bertanya melalui link berikut. Kami akan share link berikut di kolom chat box nanti, dan Q&A akan dibacakan oleh moderator dan akan dijawab langsung oleh pembicara. Seminar ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dan izinkan kami untuk merekam atau merecord seminar ini. Hai. Oke. Baik rekan-rekan, berikut adalah agenda webinar pada siang hari ini. Masing-masing pemateri akan sharing selama 10 menit dan Q&A akan dilaksanakan selama 20 menit. Kecuali di sharing session Japanese Culture yang akan disampaikan oleh Miss Ayana dan juga Miss Sena, pemateri akan presentasi session. Kemudian di akhir acara kami akan mengadakan ice breaking dan juga kami telah menyiapkan hadiah kecil-kecilan begitu ya. Dan informasi terkait e-certificate untuk peserta Study in Japan seminar ini akan diinformasikan setelah pemateri selesai Q&A. Oke. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan di Indonesia. For the first sharing session, we would like to invite Miss Ayana and Miss Sena. Dozo, yoroshiku onegai itasimasu. Okay, so before sharing my presentation slide, I want to introduce by myself. Do you hear me well? Okay. Okay. My name is Yamashita Ayana. I'm studying at Okayama University and majoring in education. Today, I want to introduce about Japanese culture and tradition and education a little bit.
So I will share my presentations right now. If you can't see it, please let me know. Okay. So today I will introduce about Japanese culture and tradition. Before that, I'm talking about tourism a little bit. In Japan, there are many places to visit, which maybe you can enjoy. Have you ever heard those places before? Maybe many of you have heard Mount Fuji or Shibuya before. How about others? Today I want to introduce those places. Today I want to introduce those places. First, this one, Himeji Castle. This one is located in Hyogo Prefecture, where I am from, and it is also known as White Heron Castle because of its appearance. It's wide and elegant. There are some interesting constructions with samurai devices to win the battle. If you visit there, I'm sure you all will enjoy. And I'd like to recommend Shirakawa-go, this right one. I have been to Shirakawa-go before, but just once in my life, and it was with my family and when I was in an elementary school. But it is very long time ago, but I can't forget how I felt at that time. It is rich of nature, and I'm sure you can enjoy it too. Lastly, I will mention this Ginzan Onsen. Onsen is a Japanese word, and it means hot spring in English. Ginzan Onsen is this onsen is known as the inspiration for the movie Spirited Away, in Japanese Sento Chihiro no Kamikakushi. And actually, I have never visited this place yet, but my friend who went there recommended me to go. So I also want to recommend you to go there if you have opportunity. Next, I'm talking about izakaya culture, which many people from other countries love to go during their stay. At this type of restaurant, you can enjoy many kinds of alcohol with affordable dishes. I need to mention here that you don't need to drink if you don't want to. I also go to izakaya uh, even when I don't drink at all. We can enjoy just its atmosphere. And when you enter the restaurant, they are giving you a warm welcome with the words "Irashaimase," which you may also hear at the different kinds of restaurants. Next, I'll talk about traditional Japanese costume, kimono. This one you may have also heard this before, but today I will tell you one interesting fact which is seen in a new Japanese culture. First, kimono is a Japanese national costume, and people wear it when they go to summer festivals or temple festivals. In fact, the opportunities to wear it is decreasing because the young people don't know how to wear it by themselves. So, this new style of kimono appeared. This style has two ways of wearing, and we can wear it as not only a kimono but also as a camisole dress. Like this, we Japanese people are enjoying Japanese culture by adapting to our new lifestyle. Next, I will talk about a taxi which we are taking flight in. We are proud of drivers' customer first mind. They often wear gloves so that they don't make customers' baggage dirty or damaged. Customers even don't need to open the door by themselves because door opens and closes
automatically. This is the last part of my presentation. As you may have heard, Japanese quality of education is higher than other countries' average. We provide education for all children regardless of their financial strength. It may make you surprised, but Japanese school educate students even in school lunchtime or cleaning time. Students in Japan clean their classroom by themselves. Through those education, children learn how to thank people or places they use. Thank you very much for listening my presentation. Next, my friend Sena will introduce about Japanese education. So please welcome her. Thank you, Anna. I will share my presentation. Can you see my presentation? Okay. Hello, 皆さん。こんにちは。Next, I will explain about the education and school life in Japan. This is a list of content. Education in Japan and school life in Japan and conclusion. First, I introduce myself. My name is Sena Tanaka. I'm a second year student majoring in education. I'm in the Okayama University. My hobby is dancing. This is a picture of my coming of age day ceremony. In Japan, when girls become 20 age, they wear kimono and take pictures. By the way, I present good point for choosing Japan as your destination of studying abroad. You can learn the knowledge of latest science, technology, and medicine in University of Japan. Thanks to the high quality of education, Japan has introduced many products to the world. For example, do you know these two companies? The left one is Toyota, which provides cars to the world. The car market share of Toyota in Indonesia is around 33%, and over 90% of new car sales in Indonesia are Japanese cars. The next one is Nintendo. This company is one of the global companies too. It is famous for Switch, 3DS, and Nintendo-made Super Mario character and Splatoon. Therefore, you can learn the leading-edge technologies in University of Japan. Next, I will show you about the education system in Japan. In Japan, higher education starts upon the completion of 20 years of education. Elementary school and junior high school, high school. If you finish high school, you can go advanced course or training college or junior college or university. And depend on the funding bodies, these higher education institutes are categorized into 3 types: national, local public, and private. And I will show you the school life in Japan. The Japanese student and international students spend time in studies, club activities, and part-time job. First, in class, there are many opportunities to discuss a topic with my classmates. Not only listening to the professor, but I can also go to the fieldwork, practical training, and research. In Japan, the second year students have to belong to one seminar where special research
is carried out on an area of interest. In addition, you can learn Japanese culture. In this picture, international students enjoy calligraphy. I held a calligraphy event at Okayama University. Like this, Okayama University and other universities provide support system for international students. After school, I go to the club activity. I belong to two clubs. One activity is to act for SDGs. In this club, I studied global project and hold many events. Next one is dance club. I performed in the show and I enjoy the club activity. And university students can join any club activities freely. The third one is part-time job. About 67% of international students in Japan engage in part-time work. My international friend work at the restaurant or as a language teacher. However, there is some rules to work. The work time is within 28 hours a week, and you can learn the work style in Japan and know about the Japan more. So if you go to Japan to study abroad, you can work as a part-time job worker. I'm very sure about the school life in holiday. I often go to the cafe and go to trip and take part in the event. This is I often go to cafe and eat sweets, and you can eat matcha or sushi. If you like fish, you can try the sushi. And in Japan, there are about 2 months in summer vacation, so you can go to the tourism place, for example, Kyoto or Osaka. I went to Kyoto in last summer vacation. You can enjoy this spot. Oh, and last, I will talk about the events. There are many traditional events in Japan, so you can enjoy this. For example, the one this is the fireworks. If you go to the festival, you can see the fireworks. It's so beautiful. And the light one is cherry blossom. In April, the cherry blossom, you can see the cherry blossom, and the Japanese people and international people can enjoy the cherry blossom and eat lunch or snack in front of the cherry blossom. It's called Hanami, so you can enjoy Hanami festival too. This is my conclusion. There are numerous merits for selecting Japan as your study abroad destination. So, yes, thank you for listening. Okay, thank you very much, Sana-san, Ayana-san. I look forward for the questions on the slide too. So maybe if you can answer this, please answer. Are there any university in Japan that study games development or graphic design? Do you know this one? Maybe on the next session here. Okay, maybe for these questions. What are some funny things you have experiences when communicating with international students? I like Japan. Thank you. Okay, I will go first. Okay, please. Yes, I have many opportunities to communicate with international students at Okayama University. Actually, we have a cafe called El Cafe,
And if we Japanese students go there, we can chat with international students. And by communicating with them, we can learn the real things of other countries. Like just taking a lecture at university, we can learn just a part of those things. But communicating with the young people from other countries, we can know how life there is going, or what do they think about Japan. They always tell us the fact or their real opinion. So this is one thing that I like. This is one thing that I like. How can I say? This is the reason why I like communicating with people from other countries. Okay. Thank you very much for your answer, Ayana-san. How about Sena-san? Do you have any answer? Another answer? Yes, I want to answer. As Anna said, in Okayama University, there are many systems to communicate with international students. For example, El Cafe is a language cafe. So if you go to the El Cafe, you can communicate with Japanese, not only the Japanese student, but also international student from different countries. And one system is a buddy system. So if you go to the Okayama University, when you have a program or something you don't know, some Japanese student can help you. So there are many opportunities to communicate with people. So I enjoy the time with international students and understand the culture or value. So it is an interesting point to communicate with people. Thank you. Okay, thank you very much for your answer. Thank you also for your presentation, Ayana-san and Sena-san. So let me share my screen again. Okay, thank you very much for your sharing about the Japanese culture. I think it was a very nice talk with you. And well, everyone, we have several questions. So if you have questions, please send it to slide 2. Okay, so we move to the next agenda is sharing session by Miss Aisha as current student in Japan. Okay, please welcome Miss Aisha. Yoroshiku onegai itasimasu. Oke, thank you Mbak Irin untuk waktunya. Mohon tunggu sebentar. Oke, jadi selamat siang semuanya, teman-teman yang di Indonesia. Also, thank you for Mbak Irin and study in Japan. Torigira-san, thank you for coming. Right now, saat sekarang aku akan jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami. Saya akan sharing pengalaman terkait study in Japan. Nama saya Aisyah Sobrina. Jadi saat ini aku adalah mahasiswa tahun kedua di Okayama University, khususnya Global Discovery Program. Dan aku belajar sosiologi dan politik, umumnya dengan tambahan ada antropologi dan ekonomi juga. Dan saat ini aku dalam scholarship, ada Discovery Tuition Fee Scholarship, jadi aku nggak perlu bayar uang kuliah di sini. Dan juga ada JASO Scholarship. Nanti mungkin tentang beasiswa akan lebih dijelaskan lebih lanjut setelah presentasi aku. Selanjutnya aku di Indonesia berasal dari Bekasi, tapi aku suka merantau, jadi saat SMP juga aku merantau, dan sekarang aku juga merantau ke Jepang. Nah, pertanyaan yang sangat utama ini kenapa aku dulu study di Jepang. Mungkin teman-teman juga memiliki alasan yang sama. Tapi yang berbeda kalau aku saat yang pertama aku berpikir bahwa Jepang adalah sebuah jembatan bagi Asia dan Barat. Jadi aku berharap dulu ketika ke Jepang ini aku bisa mempelajari kayak dunia akademik itu dengan perspektif yang lebih luas, di mana aku bisa belajar apa yang terjadi di Barat dan juga apa yang terjadi di Asia dan bagaimana sih peran Jepang sebagai kayak pertengahan antara dua dunia ini melihat kayak dunia akademik ini. Selanjutnya aku juga ingin banget mempunyai lingkungan yang baru karena aku yakin ada sebuah kesempatan yang baru lagi,
Itu bisa dari pendidikan tingkat lanjut nanti, pekerjaan, atau relasi sosial. Serta yang paling utama aku yakin ketika ke Jepang aku bisa mempelajari bahasa yang baru. Eh, Selanjutnya, ini khususnya untuk kenapa aku sekolahnya di Global Discovery Program di Okayama University. Jadi di sini tuh kurikulumnya fleksibel banget. Ini program S1 4 tahun ya. Jadi di sini kurikulumnya fleksibel. Aku bilangnya kayak merdeka belajar karena di sini aku bisa selama 4 tahun aku bisa belajar banyak bidang. Aku saat ini belajar sosiologi, politik, ekonomi, dan antropologi budaya dan medis. Dan di saat 4 tahun yang sama juga aku bisa belajar mengaplikasikan bahasa Inggris dan belajar bahasa Jepang sekaligus. Jadi aku merasa ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk memperluas ilmu aku. Yang lainnya juga aku mengetahui bahwa ada student diversity. Ini jadi mahasiswanya kan beda-beda asalnya, ada yang orang Jepang, ada yang dari Eropa, ada yang dari ASEAN juga. Nah, ini yang bikin apa? Aku memahami perspektif baru, terutama dulu kan aku asalnya dari Bekasi, juga Jakarta. Jadi aku merasa ketika di sini menjadi minoritas, gimana sih rasanya? Jadi kayak ada sesuatu pengalaman baru yang dimana dulu mungkin aku mikir aku sebagai mayoritas di Indonesia, sebagai Muslim, sebagai orang Jawa juga, dan sekarang ke Jepang menjadi minoritas, ini ada sebuah apa ya pengalaman baru yang bisa didapatkan. Selanjutnya ini adalah weekly schedule aku tahun lalu bulan November ya. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya ini agak kosong. Tahun lalu aku karena masih tahun pertama tahun lalu, sekarang tahun kedua. Jadi kelasnya masih tidak terlalu padat. Ini aku ada contohnya di sini aku belajar sosiologi dan politik sama ada kayak statistik karena ini masih introduction kelas gitu. Terus aku juga di saat yang sama aku belajar kelas bahasa Jepang. Ini mata kuliah bahasa Jepang ada eh, belajar Tadoku itu reading bahasa Jepang, terus ada kanji dan goi ini kayak vocabulary dan kanji, terus ada bumpo itu grammar dan media literasi. Di luar sekolah juga aku kayak ada persiapan kelas atau di sini aku kayak eating out, main sama temen aku jadwalin dan juga kayak ada rapat hima. Ini selanjutnya detailnya aku akan lanjut jelasin. Nah, yang pengalaman aku saat ini beneran terasanya itu belajar bahasa barunya. Karena dulu sebelumnya aku di sekolah negeri, aku nggak belajar pakai bahasa Inggris. Dan sekarang aku belajarnya pakai bahasa Inggris. Jadi dulu siapin tes buat IELTS. Dan sekarang kalau belajar selalu pakai textbook bahasa Inggris dan kalau diskusi pakai bahasa Inggris. Ini yang membuat kayak belajar secara bilingual aku sangat tertantang untuk mulai berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Selain itu juga saat dulu aku datang ke Jepang, bahasa Jepang aku tuh masih level yang penting bisa baca hiragana dan katakana. Dan itu sebenarnya kurang cukup kalau pengen survive bener-bener di Jepang. Makanya saat ini aku langsung belajar, pas datang ke Jepang langsung belajar bahasa Jepang. Ini aku yang tadi aku udah jelasin ada mata kuliah yang terbagi-bagi, ada grammar, vocabulary, pokoknya skill-skill bahasa Jepang. Dan ini sangat bermanfaat untuk penggunaan dalam konteks akademik sehari-hari dan juga buat persiapan kerja nanti. Selanjutnya ini contoh proses pembelajaran ya. Jadi biasanya mungkin ini secara general ada persiapan kelas dan setelah kelas. Di persiapan ini khusus buat GDP dan eh, kayak bagian fisiknya ya. Jadi mungkin akan berbeda-berbeda di jurusan lain, di program lain, maksudnya di universitas lain juga. Jadi pertama biasanya ada persiapan. Nah, persiapan ini kita kayak wajib baca buku sebelum kelas. Itu bisa baca buku, artikel, jurnal, bahkan lebih sering novel. Contohnya sekarang aku juga lagi baca novel apa ya nih? Things Fall Apart, nggak kelihatan ya. Nah, habis itu nanti di kelas kita bakal diskusi tentang buku yang udah dibaca. Dan kalau mulai tahun kedua ini, kelompok kelasnya itu beneran kita bakal membuat lingkaran dan kita bakal diskusi di situ kadang-kadang lebih ke debat gimana kayak konsep-konsepnya. Karena apalagi kan pemikirannya beda-beda dan di sini ketika diskusi dengan lingkaran itu kita jadi lebih paham dan lebih terbuka dengan ilmu-ilmu baru ini.
Padahal di belakang kita kan sebenarnya ada bias atau kayak pengalaman-pengalaman yang berbeda sebelumnya. Selanjutnya, setelah kelas baru kita diminta refleksi apa yang udah dipelajari di kelas atau dari reading, dari bacaan bukunya tuh apa sih poin yang terasa sangat relate atau penting. Ini aku taruh di sebelah kanan ada contoh yang pernah aku posting di diskusi kelas terkait pemikiran sosiologi. Oke, selanjutnya ini kegiatan di luar kampus. Saat ini aku lagi aktif di GDP Student Association atau simpelnya Himpunan Mahasiswa. Ini ada acara tahun lalu, acara prom. Terus kalau akhir pekan, aku biasanya jalan-jalan sama temen. Ini salah satu contohnya dulu ke Naoshima Island. Kayak sekitar 1 jam naik bus, abis itu naik ferry dari Okayama. Tempatnya bagus banget, sangat recommended. Selanjutnya ini foto-foto kegiatan di luar kampus aku yang lain. Di sini ada waktu tahun lalu summer aku naik Gunung Fuji, atau tahun lalu juga pernah ikut lomba speech bahasa Jepang di Okayama. Ini beneran menambah kayak pengalaman aku dan aku mulai kayak berteman dengan ibu-ibu Jepang ketemu di sini. Nah, itu sangat eh, apa ya, memberikan tantangan buat belajar bahasa Jepang lagi. Selanjutnya ini di dekat Okadai, Okayama University ada kayak festival kampung gitu sebenarnya. Aku bilangnya kayak festival di kampung sebelah aku. Dia kayak bikin panggung kecil dan festival musim panas kayak umumnya. Selanjutnya ini kegiatan dari GDP Student Association. Ini ada kayak piknik. Selanjutnya juga ada kayak undokai. Biasanya kita kayak berusaha mengaplikasikan apa sih kayak kegiatan di sekolah Jepang. Itu biasanya undokai atau sport day ya, hari pertemuan olahraga. Jadi kita melakukan kayak game-games olahraga. Dan foto yang di sini sama teman-teman aku dari Indonesia yang satu jurusan sama aku waktu lagi Lebaran Idul Fitri tahun lalu. Jadi meskipun di Jepang tetap ada kegiatan kayak Lebaran, kita abis ini tuh makan-makan bareng. Jadi kayak meskipun jauh kita tetap merasa apa ada budaya-budaya Indonesia yang kita tetap lanjutin. Nah, ini akan jadi penutup. Persiapan sekolah di Jepang tuh dulu aku sangat terasa ada akses informasi yang sulit dan juga apalagi bahasa dulu aku takut banget karena bahasa Inggris pertama kali buat belajar di sebagai di media pendidikan. Terus bahasa Jepang aku juga kan masih kayak hiragana, katakana kayak cuma yang penting konnichiwa gitu-gitu. Kayak beneran sehari-hari pun kayak nggak ngerti sebenarnya. Tapi karena aku sadar itu aku berusaha fokusin sebenarnya bisa pilihannya fokusin bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Tapi saat itu aku mikirnya kayak bahasa Inggris lebih memungkinkan untuk dipakai sebagai media utama aku ke Jepang. Jadi aku apply-nya materi sekolah dengan media bahasa Inggris kayak program internasional. Dan di saat yang sama nanti aku saat ini lagi belajar bahasa Jepang juga. Nah, untuk akses informasi, eh, aku tuh merasa dulu juga cari-cari di eh, IGPPI doang dulu. Cuma atau ke website-website kampus yang dimana itu sangat mendokusai ya kalau bahasa bahasa Jepangnya. Jadi kayak ribet banget harus cari kemana-mana ke sana sini website kampus. Tapi sekarang untungnya ini sekalian penutup. eh, ini ada beberapa Instagram yang sangat membantu buat cari apa program-program khususnya pakai bahasa Inggris ke Jepang ya. Ini ada Study in Japan ASEAN, di mana ini juga acara yang kolaborasi dengan diadakan oleh Study in Japan. Selanjutnya ini ada PPI Okayama, PPI di kota ini, atau bisa juga cari ke PPI Jepang. Selanjutnya, kalau khusus tadi yang aku ceritain ada GDP Student Association, ini bisa ngelihat dari Instagram ini juga. Mungkin boleh di screenshot buat dicari lebih lanjutnya. Ini merupakan slide terakhir, jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mungkin nantinya bisa boleh tanya-tanya melalui Slido ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Irin. Oke, terima kasih atas sharingnya Aisyah-san. Oke, buat teman-teman, we would like to collect the questions in Slido. Jadi teman-teman untuk pertanyaan silahkan bertanya melalui Slido. Nanti setelah di akhir acara ada sesi Q&A. Nanti silahkan bertanya melalui Slido. Oke? Oke.
Okay, for the third agenda is general information about study in Japan. Please welcome Mr. Rigo as the study in Japan coordinator. どうぞよろしくお願いいたします。Hi. Thank you very much for your kind introduction, Irin-san. Okay, so Saramasian. My name is Asami, and I want to introduce about the study in Japan general information. All right, so okay. よいしょ。はい。Okay, so my name is Asami Torigoe. I am a study in Japan coordinator for Global Network Project to promote study in Japan. And its secretariat is in Okayama University, the same as Aileen-san's and Aisha-san's and other Ayana and Sena's university. And I hope you enjoy the presentations by them and now interested in studying in Japan. So in this session, I will guide you on how to prepare to apply for schools and scholarship in Japan. So let me explain about our project at first. Our Okayama University has been commissioned by the Japanese government through the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, called MEXT, to lead the Global Network Project to promote study in Japan, aimed at ASEAN countries. So over the next 5 years, our goal in this project is to increase the number of students from Indonesia and other ASEAN countries studying at universities across Japan. This means not only Okayama, the university all over Japan. And our project primary focus is Indonesia. All right. Aileen-san, いいですか? So first, let's take a look at how Japan welcomes Indonesian students. Currently, there are 4,892 students from Indonesia studying in Japan, Japanese higher education institution. So our goal of this project is to increase the number of Indonesian students to more than 10,000 by 2028. And to welcome more international students, Japanese universities are offering courses taught entirely in English and providing more scholarship opportunity for international students. Okay, so next, when you decide to study in Japan, what will you do? First, let's search for the school and the course you want to study at. So try to use these useful websites for university searches. So, and for example, I will introduce the third one, the most recommendable list for English track program. Nowadays, many Japanese universities offer English program in various fields. You can utilize this English program list to find programs in your area of interest. Use the filter function to narrow down your option by program, university, and degree. So I will share this slide later. Okay. Additionally, if you plan to attend graduate school, it's important to find a supervisor and you can seek recommendations from your teachers, alumni who have studied in Japan before, or search academic journals and international conferences. If you lack such connection, online resources can be helpful. I will introduce 3 useful web pages. This is a university website example. There are 2 ways to search. The first is through the website of the faculty or graduate school. For instance, if you're interested in computer science, visit the website of the graduate school of natural science or engineering, etc. On their website, look for the section labeled for prospective students and click on it and go to the profile of research page. Here you can learn about the research being conducted and find a laboratory
and professor whose research matches your interest. Another way to find your supervisor through the university website is visit this page, Search Researchers webpage. So all research universities typically have this page on their webpage. Here you can search for supervisor using research keyword. And if you are not sure about a specific university, but want to find researchers across Japan, you can use this largest database of researchers in Japan called ResearchMap. Here you can search for researchers using your research keywords. Yeah, and next, there is a journal database in Japan where you can also search for supervisors. So in this web page, once you find 2 or 3 potential supervisors, try reaching out to them via email. Alternatively, you can contact the admission office, depends on the admission guideline. Okay, so let's go to next session about financing of your study in Japan. So if you are academically strong person, you may be eligible for scholarship. Let's take a look at the cost of studying in Japan. Tuition fee for national and local public universities are approximately $3,600 US with current exchange rate. This is per year. And as for private universities, tuition fees vary depending on the institution and the course. The cost of Japanese university is quite affordable compared to other countries like UK, Australia, and the US. Additionally, international students have many opportunities to apply for financial assistance, such as tuition exemption. Also, if you are a high-achieving student, there are a lot of scholarship opportunities available in Japan. You can apply for this scholarship before coming to Japan or after arrival at Japan. If you are seeking a scholarship before coming to Japan, please check this scholarship program. One of the most well-known scholarships is the MEX scholarship, which you can apply for either through the Japanese embassy and consulate in Indonesia, or directly to Japanese universities. You can obtain detailed information about the MEX scholarship embassy recommendation from Mr. Jinuri-san at the next session. Okay. Furthermore, many Japanese universities offer their own scholarship programs. For instance, some universities have MEX scholarship university recommendation programs, which you can find on the scholarship page of the course website. If you are aiming to enroll in a graduate school, you can also discuss this further with your supervisor after confirming your acceptance. So, if you have decided to study in Japan, it's time to start preparing. With proper preparation, your plan becomes reality. So firstly, gather information about the course and the universities you are interested in. Check admission requirements, application deadline, necessary documents, and exam details. Next, assess your language readiness for Japanese language or English language. You can apply with your English scores only if you choose English track program without needing Japanese language proficiency. Thirdly, for graduate school applicants, find a supervisor and prepare a strong research proposal. For undergraduate students, focusing on maintaining a strong academic record in high school and obtaining of good scores on standardized tests if your university requests it. Finally, prepare for
which may include interviews and or writing tests. And with careful preparation, you'll be well equipped to succeed in your studies in Japan. So as part of our project, the Global Network Project to promote study in Japan, we are committed to supporting Indonesian students by providing correct and valuable information. We regularly hold information sessions like today. Also, we share various details about schools, scholarship, and events information on our social media platform too. So I will finish my presentation here because of time limitation, but let me share another information of some useful website and social media website with this presentation slide later in chat box. All right, so thank you very much for listening today. See you in Japan. Okay, thank you very much for your sharing, Torigo-san. We would like to collect the questions in the slide too. So if you have any questions to Ms. Torigo, please type your question in the slide too. Well, everyone, I would like to move to the next sharing session. It's about Max Scholarship information by Consulate General of Japan in Surabaya. So I would like to invite Mr. Zinuri. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Zinuri, bagian pendidikan di Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Terima kasih atas undangannya untuk bisa hadir dalam acara hari ini. Mohon maaf, ini slide-nya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Irin Sang ya, nanti untuk sesi saya ini akan menjelaskan tentang beasiswa Max yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan, terutama untuk yang Embassy Recommendation. Mungkin teman-teman juga nanti sangat penasaran sekali dengan yang University Recommendation. Ini kesempatan yang bagus nanti untuk langsung bertanya bagaimana sih cara mendapatkan yang University Recommendation gitu ya. Mungkin nanti akan ada banyak penjelasan yang sedikit mengulang dari penjelasan dari Aisyah Sang dan Torigo Sang yang tadi. Tapi mungkin sedikit yang bisa saya rangkum, kenapa sih kok memilih Jepang gitu ya. Pasti teman-teman akan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu gitu. Beberapa yang saya rangkum, yang pertama mungkin karena Jepang terkenal ya dengan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penerima Nobel dari Jepang itu nomor 1 di Asia dan nomor 7 di dunia. Total ada 29 orang yang menerima Nobel untuk peneliti Jepang. Kemudian yang kedua yang pasti kalau kuliah di luar negeri nanti teman-teman akan berkumpul dengan banyak mahasiswa asing, terutama nanti di Jepang, karena di Jepang ada sekitar 220.000 mahasiswa asing dari 160 negara yang berbeda. Jadi ini nanti akan menambah suasana yang menyenangkan ketika teman-teman nanti bisa kuliah di Jepang. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif. Jepang menjadi salah satu negara maju yang cenderung aman ya, bisa disebut aman karena angka kejahatannya sangat rendah sekali. Kemudian yang keempat, yang pasti Jepang kaya dengan kebudayaannya. Hal ini dipengaruhi dengan 4 musim ya. Jadi nanti budaya makanan, budaya pakaian, juga nanti akan bervariasi. Kemudian Jepang juga terkenal dengan jumlah situs warisan dunianya yang banyak, ada di peringkat 4 di Asia dan nomor 12 di dunia. Kemudian mungkin untuk teman-teman yang Muslim, saya bisa menyampaikan bahwa Jepang ini menjadi salah satu negara yang ramah Muslim. Pada tahun 2023, Jepang menjadi top 10 negara ramah Muslim pada Global Muslim Travel Index. Jadi teman-teman tidak usah khawatir yang Muslim untuk bisa melanjutkan kuliah di Jepang. Mungkin ini sedikit pengulangan dari penjelasan dari Torigo Sang yang tadi. Untuk langkah-langkah yang bisa teman-teman ambil untuk kuliah di Jepang, yang pertama yang pasti adalah mengumpulkan informasi ya. Informasi ini bisa didapatkan dari banyak sumber, terutama untuk terkait dengan beasiswa Max yang Embassy Recommendation bisa mendapatkan informasi dari website kedutaan, kemudian dari JASO Indonesia, kemudian website Study in Japan, ataupun langsung menuju website di kampus masing-masing. Langkah yang kedua, tentu saja teman-teman harus menentukan jurusan dan universitas yang ingin teman-teman ambil.
Ini bisa dicek juga di website JASO atau JPSS atau JGlobe dan lain-lain. Yang ketiga, pilih financial support juga, ingin biaya pribadi atau dengan beasiswa. Dan yang pasti karena nanti teman-teman akan kuliah di luar negeri, teman-teman harus meningkatkan kemampuan berbahasa ya, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Kemudian persiapkan dokumen-dokumen penunjang. Ini tidak bisa dadakan ya teman-teman, terutama untuk ijazah, transkrip, dan lain-lain. Kalau teman-teman universitasnya atau sekolahnya masih di ijazah atau transkripnya masih belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya, nanti akan perlu untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang terakhir adalah daftar ke universitas di Jepang atau mencari beasiswa. Seperti itu. Kemudian sedikit saya memperkenalkan tentang beasiswa Max ini sendiri. Jadi beasiswa Max ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikannya dan diberikan kepada masyarakat Indonesia sejak tahun 1954. Jadi sudah cukup lama ya. Bahkan ketika pandemi terjadi, kita tidak pernah stop pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jepang. Kemudian setiap tahun ada sekitar 102.000 orang penerima beasiswa Max, dan kabar baiknya adalah dari 102.000 orang tersebut, 500 sampai 800 orang diantaranya adalah orang Indonesia. Jadi kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini terbuka sangat besar ya untuk teman-teman. Kemudian yang pasti ingin diketahui teman-teman adalah kalau sudah dapat beasiswa ini nanti dapat apa saja gitu ya yang pasti. Fasilitas yang nanti teman-teman bisa dapatkan adalah yang pasti tidak ada ikatan dinas, jadi teman-teman nanti akan bebas memilih kalau misalnya sudah lulus mau lanjut kuliah lagi di Jepang, mau bekerja atau pulang ke Indonesia seperti itu. Kemudian bebas biaya pendaftaran, tiket pesawat pulang pergi juga nanti akan diberikan, gratis biaya pembuatan visa, dan bebas biaya kuliah, ujian masuk, dan lain-lain. Ada 2 jalur untuk beasiswa Max ini, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Ada Embassy Recommendation, ada juga University Recommendation. Untuk informasi Embassy Recommendation bisa saya berikan, tapi untuk University Recommendation mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke pihak kampus. Ini kesempatan yang bagus ya untuk bisa langsung bertanya ke kampus, bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa Max yang University Recommendation ini. Program yang ditawarkan juga cukup beragam, teman-teman. Untuk lulusan SMA, nanti teman-teman bisa mendaftar di program D2, D3, atau S1. Kemudian untuk lulusan S1, nanti bisa mendaftar untuk S2, dan untuk lulusan S2 juga bisa mendaftar ke S3. Untuk lulusan SMA, untuk S1 ini syaratnya adalah nilai akademik yang baik. Untuk enrollment tahun 2023 kemarin, kita meminta nilai raport semester 1 sampai semester 5 minimal 84. Kemudian kalau untuk IPS, akan lebih baik jika bisa menyertakan hasil Nihongo no Ryokushiken atau JLPT N3. Hampir semua jurusan bisa diambil untuk S1 ini, jadi silahkan nanti untuk dipastikan lagi persyaratan, karena persyaratan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk D3 atau yang biasa disebut KOSENG atau College of Technology, ini untuk persyaratannya nilai raportnya semester 1 sampai semester 5 minimal 80 dan hanya khusus untuk teman-teman yang belajar IPA ya. Untuk D2 syaratnya sama dengan yang D3 tadi. Kemudian disyaratkan juga kalau misalnya ada JLPT akan lebih baik. Syarat untuk mendaftar untuk lulusan SMA ini adalah lulus SMA terlebih dahulu, teman-teman harus mendapatkan surat tanda lulus dari sekolah, kemudian WNI, berusia maksimal 24 tahun, dan apabila memiliki sertifikat EJO akan menjadi poin plus. Periode pendaftarannya adalah bulan April atau bulan Mei. Dan apa sih keunggulan beasiswa Max ini? Teman-teman nanti kalau misalnya dapat beasiswa D2 atau dapat beasiswa D3, nanti setelah program itu bisa lanjut ke S1 seperti itu. Jadi bisa nanti melanjutkan ke jenjang S1. Tahapan seleksinya mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti seminar semacam ini mungkin tahu ya, untuk seleksi ini kurang lebih membutuhkan waktu 1 tahun ya untuk seleksinya, jadi butuh kesabaran. Nanti akan diminta untuk seleksi online, kemudian ada ujian tulisnya, dan nanti akan wawancara.
Dan ini menggunakan sistem gugur ya teman-teman. Jadi nanti silakan dipersiapkan dengan baik. Untuk koseng juga hampir sama, yang berbeda adalah dari mata pelajaran ketika ujian tulis. Ini nanti yang akan berbeda. Kemudian untuk senshu juga hampir sama, yang berbeda di mata ujian tulisnya. Jadi tadi kalau yang S1, mata pelajaran yang diujiankan banyak, kemudian koseng ke senshu ini akan menjadi lebih sedikit seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau lanjut S2 atau S3, untuk persyaratannya adalah IPK minimal 3,2, kemudian teman-teman harus memiliki nilai TOEFL atau IELTS atau TOEIC atau JLPT, minimal N2 seperti itu. Dan untuk sertifikat TOEFL ataupun sertifikat IELTS yang digunakan hanya terbitan yang ditentukan oleh Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Pendaftaran bulan April. Seleksinya hampir sama, perbedaannya ada di mata pelajaran ujian tulis. Untuk yang mau S2 atau S3, ujian tulisnya hanya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kemudian nanti akan diminta untuk mencari rekomendasi dari profesor yang ada di Jepang. Jadi nanti seperti yang tadi disampaikan Tori Goesang, untuk mencari supervisor ada langkah-langkah yang nanti teman-teman bisa ambil. Halaman registrasinya nanti seperti ini, teman-teman. Nanti biasanya akan diumumkan melalui website ataupun Instagram Konjen Jepang Surabaya. Kemudian tips ketika teman-teman ikut dalam ujian tulisnya, soal ujian tahun-tahun lalu sudah kami upload, jadi teman-teman bisa download untuk dipelajari terlebih dahulu. Untuk linknya bisa dilihat di layar ya. Kemudian untuk tips dalam wawancara, yang pasti teman-teman harus mengasah kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang, karena wawancara hanya pilihannya dalam dua bahasa ini. Kemudian mengantisipasi pertanyaan dari pewawancara, mempertajam motivasi belajar di Jepang, dan memberikan jawaban yang lugas ya. Jadi untuk wawancara ini silakan dipersiapkan dengan baik. Kemudian tips untuk secondary screening ini adalah ketika teman-teman diminta untuk mencari profesor pembimbing. Jadi seperti penjelasan Tori Goesang tadi, ada banyak sekali database yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya adalah online database researcher atau dari University Search. Mungkin untuk flyer-flyer atau brosur yang berguna buat teman-teman yang bisa di-download, saya tampilkan QR-nya di sini, nanti mungkin bisa di-share juga. Mungkin dari saya itu, Mbak Irin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zinuri untuk informasi terkait beasiswa Max ini. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk share slide untuk ke sesi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini tadi sudah saya tanyakan ke Ayana Sang dan Sena Sang. And then would like to move to the second questions. Are there any university in Japan that study games development or graphic design? Or maybe I would like to invite Tori Gosang to answer those questions. Tori Gosang. Oh, sorry, Irin-san. So, Hi. sorry, could you say the question again? For the second questions here, are there any university in Japan that study game development or graphic design? As you know. Yes. We have the measures for those study. And usually, some private university have Japanese track program for game development or graphic design. So you need Japanese language proficiency, advanced level, like N2 or N1, when you apply the program. This is the answer. Hi. Okay, thank you. Maybe Falik-san, you already got the answer. Okay, for the next questions, after graduating from higher education, doctoral, for example, are there any opportunities to work, or does the university provide job opportunity or give recommendation to company? Maybe Toriko-san also can answer this kind of after graduating. After graduation. Yeah, is that there is an opportunity to work after Yes, of course. after graduate? Yeah.
of course. Yeah, of course, yeah. Hmm. Okay. And then I think this is the questions for Japanese students, so we would like to move. Okay. Do you have maybe I have this question to Pak Zinuri. Do we generally have to take a Japanese language course first when we go to the study in Japan? Apakah harus mengambil GLPP begitu ya Pak untuk studi ke Jepang ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Irin. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin dibedakan ya, karena nanti untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di master program atau doctoral program, itu biasanya banyak universitas yang sudah menawarkan dalam course-nya dalam bahasa Inggris. Jadi kadang tidak membutuhkan bahasa Jepang seperti itu. Tapi untuk yang S1 itu nanti beasiswanya itu sudah termasuk 1 tahun untuk belajar bahasa Jepang. Jadi teman-teman kalau nanti mendapatkan beasiswa Max S1, itu teman-teman beasiswanya total 5 tahun. 1 tahunnya untuk belajar bahasa Jepang, nanti langsung di Jepang, dan 4 tahunnya untuk program degree-nya, seperti itu. Oh, Tapi okay. nanti untuk yang misalnya dapat yang research student, untuk S2 atau S3, apabila profesornya menganggap teman-teman butuh bahasa Jepang, nanti juga akan di-provide oleh pemerintah Jepang, nanti akan mendapatkan kursus gratis selama di Jepang. Oke, terima kasih Pak Zinuri. Also, I would like to add more information. Not necessary. I think after Torigo-san presentation before, degree programs over in English are available in many Japanese universities. So for more information about the course, maybe please check the following JASO website. Okay. Okay. Maybe let's move to the next. Oh, okay. This one from Johan-san. I'm interested in pursuing master in cyber security field. Where can I look for master opportunities in Japan University? Maybe Torigo-san or maybe Pak. Yeah, so there are so many programs and university in Japan. So maybe you can find from the searching website. I already share some slide with those Okay. website link. So please go there. Okay. And then the next is we still have a time here. So for experiences professionals, is it better to choose a master degree concentration in their field of work or use undergraduate research experience during bachelor? S1 is it means that bachelor degree. Okay. Mungkin Pak Zinuri apakah bisa bantu menjawab pertanyaan ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Apakah masih harus sama dengan penelitian ketika S1 atau kalau misalnya dia sudah bekerja apakah nanti penelitiannya bisa sesuai dengan pekerjaannya seperti itu. Jadi sebenarnya dari pemerintah Jepang sendiri tidak ada syarat tertentu harus linier seperti itu ya. Yang penting adalah Anda mampu untuk membuat riset plan-nya sesuai dengan bidang yang ingin Anda teliti seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan khusus seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zinuri. Oke, the next question, I think this is to Miss Aisyah. Wah, seru sekali Kak, pengalaman studinya di dalam kelas. Apa sih yang paling beda dan itu bikin enjoy pembelajarannya, baik online ataupun offline kelas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau selama ini aku kelasnya semuanya offline. Apa ya, yang paling beda tuh mungkin lebih ke lingkungannya aja sih, karena kan teman-temannya tuh benar-benar beda negara, dan kayak ada orang Jepang juga, banyak yang, pokoknya negaranya pada beda-beda. Ini yang merasa aku seru, karena beneran kadang-kadang benar-benar hal yang di luar nalar aku sebenarnya terjadi gitu. Kayak Jadi kayak sesuatu yang benar-benar misalnya benar-benar beda dengan budaya Indonesia dan itu terjadi di negara lain. Terus juga yang seru mungkin di Okayama University khususnya tuh ada taman isinya hanami. Jadi itu isinya bunga sakura semua satu taman, dan
kelas aku kadang-kadang karena bentuknya diskusi, kita pindah ke taman itu buat diskusi. Jadi kelasnya tuh sekalian hanami gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang seru juga sih. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya, Miss Aisyah. Okay, let's move to the next questions. With just an N5 graduation certificate, is it enough to study in Japan? Mungkin dari pertanyaan ini Pak Zinuri bisa bantu menjawab. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk kuliah di Jepang ya, kalau misalnya Anda hanya memiliki N5 itu akan cukup sulit gitu ya. Minimal untuk bisa kuliah di Jepang itu Anda memiliki N2 seperti itu. Adapun prasyarat ketika Anda mendaftar beasiswa Max untuk yang jurusan IPS, kita biasanya mewajibkan untuk memiliki N3 minimal. Mungkin bisa ditambahkan Torigoe-san. Kalau di Jepang prasyarat yang pas itu sebenarnya N berapa? Okay, Torigo-san, could you please answer these questions also with just only N5 GLPT graduate certification? Is it enough to study in Japan? If she or he want to join Japanese track program, of course, no, not enough. Of course, to apply Japanese track program, you need N1 or N2, the advanced level. If you want to join English program and you already have advanced English score, like COFR B2 level, and you have N5 Japanese language proficiency, you can apply. But N5 is not enough. Even you will join, you have Japanese language proficiency and apply to English program with English score. It will be advantage if you have Japanese language proficiency to apply scholarship. But N5 is not enough. Maybe N3. Sometimes English track student also have N2, N1. That will be advantage to apply scholarship. So you already have N5. Please continue your study and I recommend N3 minimum. Okay. Yeah. Okay, thank you very much for your answer, Torigo-san. Yeah, I think that we have to struggling to pass GLPT until N1 to pass the examination. Okay, for the next, thank you, Ms. Asami. Could you share more information about contacting a supervisor and financial support as well? Yeah, so there are many ways for this topic. Mm-hmm. So when you find some supervisor, 2 or 3 supervisor, just try to contact them. If you have some network with your seniors or your teacher in your university who knows Japanese researchers, and maybe in that case, they introduce you to the professors. But if you don't have that, you will use website I already introduced, and try to contact by email. And many cases, Japanese professors are very busy and they received hundreds email every day, every week. Maybe many prospective students in the world, they try to contact them, to professors via email. So you must prepare good research plan, and also you have to write very polite email message. And as I said, please find 2 or 3 supervisor at first, because sometimes supervisor cannot accept international students more than fixed number. If they already have many international students in their laboratory, maybe they don't accept new students. And sometimes professor will retire in 2 years or 3 years, and they don't accept new students. So please find 2 or 3 supervisors at first, and try to contact. And financial assistance also
yeah, there are many ways you can find it. So of course, if you have good GPA and good achievement in your research, maybe you are easily to be selected. Yeah, so please try your academic record to become higher. Yeah, and try to find information every time. So information will not come from their side. You have to find by yourself. Yeah, that is important. Yeah, so to attend in today's session is good way. Okay, thank you. Okay, thank you very much for your answer, Torigo-san. We have 5 minutes, so I have 2 questions here. Maybe this is for Pak Zinuri. Terima kasih share infonya Pak Zai. Apakah dari Konjen ada program sosialisasi lebih dalam terkait Max Embassy Recommendation? Dan juga pertanyaan kedua dari Jenar-san, apakah Max bisa untuk siswa lulusan SMK? Terima kasih, mungkin Ya, bisa terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk sosialisasi beasiswa Max Embassy Recommendation ini sering kami lakukan ya. Di Konjen Jepang sendiri kita biasa menerima kunjungan ataupun kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan program ini. Ada juga program yang namanya konsultasi pendidikan. Ini kita 2 bulan sekali biasanya kita adakan. Nanti untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi ini, teman-teman bisa follow Instagram Konjen Jepang Surabaya di konjen_Jepang_Surabaya. Informasi terkait sosialisasi ataupun terkait pembukaan beasiswa ataupun nanti di bulan November akan ada JASO Education Fair juga akan kami sampaikan, akan kami tampilkan melalui Instagram Konjen Jepang Surabaya. Kemudian untuk beasiswa Max sendiri ini selain untuk siswa SMA ya, ini tentu saja siswa SMK maupun madrasah aliyah tetap bisa apply seperti itu. Cuma memang kesulitan yang sekarang dialami adalah karena kurikulum merdeka ini kadang ada sekolah yang mata pelajaran IPA-nya itu tidak terima. Jadi kadang kimia, biologi dapat tapi fisikanya yang nggak dapat. Itu nanti akan menjadi kesulitan ketika ujian tulis karena ujian tulis untuk yang ingin mengambil jurusan teknik akan ada kimia dan fisikanya seperti itu. Jadi untuk semua jenjang bisa, SMA sederajat bisa. Oke, terima kasih Pak Zinuri. Okay, for the next questions, I think this question already answered by Toriko-san. So maybe this one, requirement for being able to bring your family to Japan, is that a minimum duration of stay or etc.? This one, is there any requirement to may we bring our family to Japan during our study? Like maybe Toriko-san could you please answer or? Yes, we know some Indonesian students who bring their family to Japan. And for this question, maybe the answer will depend on schools. So you need to inquire to your school. Okay, thank you very much for your answer. We have 2 minutes here, so I think 2 questions here for Pak Zinuri. Do Max scholarship cover costs of living as well, or just the school tuition? And then the second question is, does Max scholarship also cover a private university, or does Max have a specific list of university for us to choose from? Okay, maybe could you please answer this? Ya, terima kasih banyak. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk beasiswa Max ini adalah semua full funded ya semuanya. Jadi tidak hanya untuk biaya kuliahnya, tapi untuk living cost-nya juga nanti akan diberikan. Berapa besar living cost yang akan diberikan oleh pemerintah Jepang? Untuk teman-teman nanti yang mendapatkan beasiswa S1, D2 atau D3, total beasiswanya ada 117.000 yen. Kemudian untuk yang lulusan S1 atau lulusan S2 yang program research student untuk persiapan S2 dan S3, total beasiswanya ada 143.000 yen. Ini juga biasanya masih akan ada tambahan ya untuk uang subsidi apabila teman-teman di kota-kota besar itu biasanya akan mendapatkan tambahan 2.000 yen. Jadi total yang diterima biasanya 145.000 yen. Jadi nanti akan diberikan living cost per bulan dan biasanya nanti akan langsung ditransfer ke rekening teman-teman setiap tanggal 20. Jadi tidak usah khawatir.
Kemudian untuk beasiswa Max ini untuk penempatannya nanti di mana gitu ya. Ini pertanyaan yang sering saya terima juga. Jadi untuk beasiswa Max ini baik kampus negeri ataupun swasta, teman-teman nanti bisa untuk dimasuki. Jadi tidak hanya kampus negeri saja, tapi kampus swasta juga teman-teman nanti bisa apply seperti itu. Okay, thank you very much. I think the time is up for question and answer. Thank you very much for your information, Torigo-san, Aisyah-san, and also Pak Zinuri. Okay, let's we move to the next session, everyone. Okay, oh, sorry. Okay, so we will have a ice breaking after this. We already prepared for, wait a second, Kahoot. Okay, could you please enter the Kahoot here? So if you please answer the questions for this kind of games. Okay, could you please enter the Kahoot? Okay, so you can scan this QR code. Okay, or you can access this one. Please enter this one with this kind of. Okay, so let's play the game. So I think that you already got the many information about a study in Japan. So let's relax first. Okay, kita bermain-main dulu di Kahoot, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Okay. Kami tunggu di sini. Okay, several users already joined this. Okay. Everyone already joined? Oh, not yet. Okay. Okay, let's start these games. Everyone. Okay. Please answer with your smartphone here. Okay. The first question. Apa ibu kota Jepang? Okay. Okay. 30 participants already answer. Okay. Thank you. Okay. Oh, everyone already correct. Okay, let's move. Okay, who is the winner? Oh, Afif-san. Okay, could you please raise your hand on the chat box, on the Zoom, okay? Let's move to the next questions. Apa nama makanan khas Jepang yang terdiri dari nasi yang digulung dengan rumput laut dan berisi ikan atau sayuran? Okay. Oh, so quick. Oke, 34 orang sudah menjawabnya. Oke, and everyone is correct. Oh, one is not.
Okay, let's remove. Okay. ABR is the winner right now, so let's remove. Okay. Apa nama festival bunga sakura yang terkenal di Jepang? Oke, tadi beberapa kali Aisa-san, Ayana-san, dan juga Sena-san sudah menginformasikan soal ini ya, teman-teman. Oke. Nice. Oke, ya. Jawabannya adalah Hanami ya, teman-teman ya. Oke. Oke, ABR-san is the winner. Oke. Manga adalah komik khas Jepang. Siapa pencipta karakter manga populer Naruto? Oke, teman-teman yang suka Naruto ini pasti tahu nih. Oke. Oke, jawabannya adalah Masashi Kishimoto ya, teman-teman ya. Oke. Next. Oke, pemenangnya masih ABR-san di sini. Oke, I think this is the last questions. Apa nama seni melipat kertas tradisional di Jepang? Oke. Origami. Oke. Dan pemenangnya adalah ODKR-san. Juara 3, Ozi-san juara 2, dan yang pertama adalah ABR-san. Oke. Oke, please contact me. Tolong kirimkan chat box private ke Zoom meeting ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Oke. Oke, everyone, let me share my screen again one more time. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya untuk Studi in Japan online seminar pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin issue certificate, bisa akses di QR code ini ya, atau di link ini, bisa langsung di screenshot. Oke. Sudah? Oke, silahkan issue sertifikat di sini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas support dari Studi in Japan for ASEAN. Thank you very much for your fruitful information. And then would like to say thank you also untuk Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Terima kasih Pak Zinuri atas informasinya. Terima kasih juga